Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, kalau kita sudah berganti tahun 2022 gitu ya, tapi pandemi masih ada. Nah, salah satu hal yang bisa kita lakukan sebagai tindakan antisipatif adalah dengan melakukan vaksin ketiga atau booster. Sebenarnya pertanyaannya banyak orang gini, kan kita udah vaksin 1, udah vaksin 2, terus manfaat vaksin booster apa sih? Nah, inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu manfaat vaksin COVID-19 booster untuk tubuh. Nah, sebelum kita membahas tentang manfaatnya apa, kita akan membahas terlebih dahulu nih pemirsa, fun fact penyakit yang menyerang pekerja kantoran seperti kita-kita gitu ya. Kita akan bahas. Yang pertama adalah sindrom carpal tunnel. Nah, kalau Anda nih pemirsa sering kayak ngerasa tangannya atau jarinya gitu ya, agak nyeri-nyeri, baal, kadang-kadang nggak kerasa gitu ya, karena salah satu penyebab utamanya adalah bagi Anda mungkin yang pekerja kantoran, bekerja di belakang meja, di depan laptop atau di depan komputer, Anda sering ngetik. Nah, bisa jadi karena keseringan melakukan aktivitas dengan ritme yang berulang, Anda merasakan kayak ada baalnya. Nah, Anda harus berhati-hati, siapa tahu Anda mengalami sindrom carpal tunnel. Nah, gimana cara mengatasinya? Nanti akan kita bahas ya. Oke, kita lanjut poin yang kedua. Nyeri punggung bawah. Nah, ini sering banget terjadi bagi Anda yang bekerja kantoran dan seringnya adalah duduk. Bayangin, Anda duduk hampir 8 jam sehari, apalagi kalau kursinya nggak ergonomis ya, itu bakal menyiksa banget gitu, nyeri punggung bawah, dan ini bisa berpengaruh pada tulang belakang kita. Jadi usahakan kalau kita lagi kerja, terutama Anda kerja kantoran dan duduk hampir 8 jam sehari, usahakan mungkin selang berapa menit gitu ya, Anda coba berdiri dulu, peregangan, stretching, gerak kanan kiri gitu ya, supaya nggak terlalu sakit ini nyerinya ya di punggung belakangnya. Oke, kita lanjut yang selanjutnya pemirsa. Mata lelah. Nah, ini lagi-lagi pasti banyak dialami dari kita yang banyak kerja di depan laptop, di depan komputer, atau di depan gawai kita. Apalagi ya, bagi kita yang selama masa pandemi kemarin banyak WFH. Otomatis intensitas mata kita untuk ngelihat di layar, screen time kita, ini pasti akan jauh lebih lama dibandingkan biasanya. Nah, bagi Anda harus berhati-hati nih ketika Anda mulai merasa kayak, aduh matanya kok udah mulai berair ya, matanya kok udah kayak, kerasa nggak Anda ketika terlalu banyak bekerja di depan layar gitu ya, mata Anda juga kayak panas gitu ya, berair tapi panas gitu. Itu perasaan yang biasa kita rasakan ketika mata kita udah mulai lelah. Nah, apa yang harus dilakukan ketika mata kita sudah lelah, nanti akan kita bahas juga ya. Oke, kita lanjut yang selanjutnya. Penyakit akibat bakteri. Kalau kita berpikir bahwa toilet kantor itu adalah tempat yang paling kotor, hati-hati, ada sebuah penelitian menyatakan bahwasanya meja kantor, ingat, meja kantor ternyata jauh lebih kotor, menyimpan banyak bakteri dibandingkan dengan toilet. Kenapa? Karena banyak aktivitas yang kita lakukan di atas meja kantor kita. Makan, minum, naruh barang ini itu segala macam yang kita biasanya pikir itu bersih, ternyata menyimpan banyak sekali bakteri. Jadi Anda harus berhati-hati kalau Anda punya meja kerja, harus segera dan sering-sering dibersihkan ya, supaya tidak menjadi sarang bakteri. Oke, kita lihat yang terakhir pemirsa. Situasi stres. Tidak ada kerja yang tidak stres. Semua kerja pasti stres. Nah, Anda juga harus berhati-hati karena biasanya tingkat stres orang-orang yang bekerja di kantoran itu jauh lebih tinggi tingkatnya dibandingkan mereka yang mungkin kerjanya outdoor seperti itu ya. Nah, ini harus menjadi perhatian kita bersama karena stres ini juga bisa menimbulkan penyakit. Dari pikiran bisa jadi penyakit atau kita sebut dengan psikosomatik gitu ya. Jadi kalau bisa, stres pasti ada, tapi kita punya namanya stress management. Nah, bagaimana cara mengelola stres? Ini yang juga menjadi sangat penting supaya kita tidak jatuh sakit. Oke, itu tadi beberapa penyakit yang bisa saja atau sering terjadi pada pekerja kantoran, dan kami akan membahasnya saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati.
Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas, pemirsa, ada beberapa penyakit yang biasa dialami oleh para pekerja kantoran. Mungkin ya, ini mungkin. Mungkin kan kita yang kerja kantoran 8 jam sehari gitu ya, plus 1 jam untuk istirahat siang. Ini kita jarang terkena paparan sinar matahari. Mungkin bagi para pekerja yang ada di Jakarta dan beberapa kota satelit di sekitarnya gitu ya, Jabodetabek, mungkin kita berangkatnya subuh-subuh jam 4, jam 5, pulang lagi sampai malam jam 8 sampai jam 9. Jadi kita jarang bertemu, bersilaturahmi dengan matahari sehingga menyebabkan kita agak mudah sakit gitu ya. Nah, untuk membahas penyakit apa saja yang biasa menyerang para pekerja kantoran, telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Asep Saifuddin, dokter umum dari Rumah Sakit Permata Bekasi. Assalamualaikum, selamat pagi Dr. Asep, apa kabar? Selamat pagi, kabar baik untuk saat ini. Kabar baik ya dok ya, alhamdulillah baik juga ini. Oke, Dokter Asep, hari ini kita akan membahas beberapa penyakit ya. Sebelum nanti kita membahas tema yang lain gitu ya, kita akan membahas beberapa penyakit yang katanya bisa atau sering terjadi pada kita pekerja kantoran gitu. Yang pertama adalah carpal tunnel. Nah, ini penyakit yang seperti apa dan kenapa akhirnya sering bisa terjadi pada pekerja kantoran, dok? Ya, jadi carpal tunnel syndrome atau CTS ya, jadi yang sering kita sebut dengan CTS. Jadi ini tuh merupakan suatu sindrom dengan gejala nih, misalnya rasa nyeri, kesemutan gitu ya, serta baal di jari tangan ya, akibat dari penekanan mekanisme yang berulang gitu. Jadi gangguan ini terjadi pada bagian carpal tunnelnya tersebut gitu, yaitu jalur pada pergelangan tangan yang terdapat saraf median dan 9 tendon yang berguna dalam pergerakan jari-jari tangan di kita gitu ya. Jadi kalau saat terjadi pembengkakan di bagian saraf, tendon atau bahkan keduanya gitu, jadi nanti saraf median akan tertekan, maka terjadilah sindrom carpal tunnel tersebut seperti itu. Nah, salah satu faktor risikonya adalah faktor tempat kerja nih, seperti bekerja dengan alat yang bergetar gitu ya, ataupun misalnya di pabrik seperti itu ya. Terus juga kejadian ini juga bisa terjadi pada pekerja yang bekerja dengan menggunakan keyboard komputer sehari-hari. Jadi dengan intensitas yang semakin tinggi gitu penggunaan komputer mungkin ya seperti itu akan meningkatkan sekali untuk terjadinya carpal tunnel syndrome tersebut gitu. Oh, oke. Nah, kalau untuk kita yang bekerja di komputer, laptop atau gadget, itu kan otomatis mau tidak mau harus menggunakan keyboard ya dok ya, harus ngetik. Betul. Seperti itu. Dan itu pasti akan gerakannya akan berulang, ritmenya akan berulang terus gitu ya, ngetik-ngetikinnya segala macam. Nah, apakah ini juga menjadi salah satu faktor risiko yang menjadi pencetus bahwasanya carpal tunnel syndrome ini juga bisa terjadi pada mereka-mereka yang melakukan gerakan yang atau ritme yang berulang gitu dok? Ya, betul sekali, karena dengan aktivitas yang seperti itu ya, apalagi kita di depan komputer gitu dengan intensitas yang cukup tinggi, dengan pergerakan tangan kita juga untuk mungkin lebih ke ini ya, kita aktivitas dengan mengetik gitu ya. Jadi dengan intensitas yang setinggi itu kemungkinan sekali akan terjadi carpal tunnel syndrome tersebut gitu. Ya. Seperti yang tadi yang sudah saya jelaskan gitu, kenapa bisa terjadi seperti itu. Oke ya. Jadi kalau mungkin kita suka beraktivitas atau bekerja dengan menggunakan keyboard, ngetik segala macam dengan ritme yang berulang, coba kadang-kadang di stretchingkan dulu jari-jarinya gitu ya dok ya, supaya tidak mengalami hal-hal seperti carpal tunnel syndrome ini sendiri. Oke, kita lanjut yang kedua dok. Nyeri punggung bawah. Nah, ini juga menjadi masalah klasik juga kalau kita berbicara pekerja kantoran dok, karena mau kan memang kalau ngomongin pekerja kantoran rata-rata ini harus duduk di atas kursi, di belakang meja, di depan komputer selama kurang lebih 8 jam efektifnya. Bahkan mungkin bisa lebih kalau ada lemburan seperti itu kan. Bahkan mungkin kalau sekarang karena mungkin banyak yang masih belum berani jajan di luar, akhirnya makan di meja makan juga gitu ya, di meja kantor maksudnya, akhirnya duduknya juga lebih lama lagi seperti itu. Nah, apakah ini dengan duduk yang lebih panjang ini bisa menyebabkan nyeri punggung bawah, dok? Ya, gini ya, kita terkait dengan nyeri punggung bawah memang akan sangat dipengaruhi sekali dengan posisi duduk kita gitu, apakah ergonomis atau tidak ya. Jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang nyeri punggung bawah ini ya. Jadi
Biasanya nyeri ini memang dirasakan ya di daerah punggung yang di bagian bawah gitu, di daerah lumbosakral ya gitu di situ. Terus dia kalau terjadi seperti itu, dia akan menjalani sampai ke perifer yang ke tungkai bawah di tubuh kita gitu. Jadi pertama apa ya? Pertama itu bagaimana supaya nggak terjadi seperti itu. Artinya posisi duduk kita terlebih dahulu nih. Tadi yang sudah saya sempat singgung gitu. Artinya posisi duduk yang ergonomis itu akan sangat diperlukan sekali gitu. Dan akan sangat berpengaruh terkait dengan keluhan yang tadi yang disebutkan ya dari punggung bawah tersebut gitu. Ya, mungkin seperti itu. Oke. Nah, Dok, sebenarnya kalau kurang ergonomis tempat duduknya atau kursinya ini kan menjadi ya menjadi masalah juga kan seperti itu. Tapi kalaupun sudah ergonomis pun ada jenjang atau durasi waktu yang ideal nggak sih, Dok? Maksudnya setelah berapa lama duduk kita harus berdiri, stretching gitu, itu ada standarnya nggak sih, Dok? Atau ketika udah ngerasa kayak udah mulai pegel-pegel nih kerasa baru kita mulai stretching gitu, Dok? Ya, sebenarnya pada umumnya sih untuk acuan gitu ya, acuan baku yang harus kita lakukan gitu terkait dengan hal tadi yang disebutkan itu sebenarnya sampai saat ini tuh memang kita nggak bisa ada acuan baku ya, tapi sebisa mungkin kita lakukan ya jangan dengan durasi waktu yang terlalu lama gitu. Ketika kita melakukan aktivitas di perkantoran itu akan berkaitan sekali dengan duduk gitu ya, duduk di tempat kita bekerja gitu. Artinya ya sebisa mungkin setiap 15 menit sekali itu ya kita harus ada pergerakan gitu. Tapi bukan berarti 15 menit itu dalam jangka waktu 15 menit sekali, nggak seperti itu. Maksud saya di antara jeda-jeda tersebut itu kita bisa lah gitu lakukan 15 menit setelah kita melakukan aktivitas itu ada relaksasi lah gitu ke tubuh kita. Itu akan sangat mengurangi sekali ya gitu. Supaya nggak terjadi hal-hal yang tadi disebutkan tersebut. Oke, karena kita manusia bukan robot, robot pun perlu bergerak juga ya, Dok ya. Ya, betul sekali. Oke, Dok, kita lanjut yang selanjutnya. Nah, ini juga banyak terjadi nih, Dok, mata lelah gitu ya, di mana kita harus berhadapan sama laptop, komputer atau gawai atau gadget seperti itu. Nah, kalau mata lelah ini sendiri mungkin gejala yang dirasakan mulai matanya berair kah atau matanya mulai kerasa panas kah, dan yang harus dilakukan seperti apa, Dok? Ya, mata lelah kalau di medis itu biasanya kita sebut sebagai computer vision syndrome ya. Jadi di mana gangguan penglihatan karena memang mata kita yang terlalu lelah akibat dari mungkin ya, apalagi dikaitkan sama pekerja kantor gitu. Kita kan selalu di depan layar gitu, terpapar dengan radiasi yang dari layar komputer tersebut ataupun laptop tersebut gitu. Gejala yang mungkin yang bisa timbul terhadap kita adalah biasanya salah satunya adalah mata lelah, bisa berdampak terhadap ini juga ya, kepala agak sakit gitu ya, karena tadi paparan yang terlalu intens seperti itu gitu. Terus biasanya intensitasnya itu cukup tinggi biasanya gitu. Kita selama menggunakan komputer tersebut gitu, makanya bisa menyebabkan computer vision syndrome gitu. Ya. Oke, jadi kalau udah mulai ngerasa matanya lelah, capek gitu ya, coba diistirahatkan dulu. Mungkin sambil ngeliat yang hijau-hijau gitu ya, Dok ya. Betul sekali. Jadi matanya fresh lagi gitu ya. Oke, kita lanjut yang selanjutnya, Dok. Penyakit akibat bakteri. Kabar buruk ya. Nih kabar buruknya adalah ternyata meja kerja kita bisa jauh lebih kotor dan berbakteri dibandingkan toilet. Apakah karena kita sering beraktivitas di situ, makan, minum, naruh barang, naruh kertas, ya print-printan segala macam yang udah dipegang banyak orang untuk ditandatangani segala macam, akhirnya ngumpul semua di situ jadi sarang bakteri atau gimana tuh, Dok? Ya, karena berkaitan dengan penyakit akibat infeksi bakteri. Di sekitar kita itu yang namanya bakteri itu kan termasuk dalam suatu mikroorganisme ya, yang nggak akan bisa kita lihat dengan mata telanjang seperti itu gitu. Jadi di lingkungan sekitar kita, baik di meja ataupun yang sering terkontaminasi dengan kita, pulpen atau apapun itu pasti akan selalu ada gitu, dan risikonya memang cukup tinggi. Kembali lagi terhadap individu orang tersebut gitu ya, apakah memang dia ini bisa menjalankan untuk lebih ke ini ya, kalau kita kan ada namanya protokol kesehatan seperti itu gitu. Apakah dari segi higienitas kitanya gitu terhadap
barang atau benda yang ada di sekitar kita itu memang sudah bisa dipastikan bersih gitu. Ketika kita menyentuh sesuatu terhadap benda tersebut, sedangkan kita sendiri tidak tahu gitu apakah benda tersebut terdapat mikroorganisme yang pada akhirnya ketika kita menyentuh benda itu dan kita lupa nih misalnya setelah menyentuh benda tersebut kita lupa untuk cuci tangan gitu, terus kita ambil makanan kita makan, ya bisa terbawa juga masuk ke dalam tubuh kita, bisa terjadi infeksi seperti itu. Oke ya, memang harus benar-benar bisa jaga kesehatan dan kebersihan ya. Oke dok, yang terakhir, ini kayaknya udah nggak bisa dihindari dok, semua orang dimanapun ya, tidak terkecuali teman-teman pekerja kantoran, situasi stres. Nah stres ini ada yang berpikiran bahwa udah stres mah nggak ada hubungannya sama penyakit fisik. Nah apakah stres ada hubungannya juga dengan penyakit fisik nih dok? Oke. Kita kalau dikaitkan dengan stres, dengan cycle gitu ya, jadi beban kerja kita yang terlalu tinggi itu sendiri pun akan memberikan dampak yang cukup luar biasa sekali gitu terhadap kondisi kita gitu ya. Misalnya kita sebagai pekerja kantoran gitu dengan beban kerja yang semakin meningkat, akhirnya akan timbullah sebagai suatu stresor terhadap diri kita, gitu ya. Nah, dengan stresor yang semakin meningkat seperti itu akan memberikan dampak yang cukup luar biasa sekali gitu. Salah satunya ya bisa terhadap kesehatan mental kita juga gitu. Apabila kita tidak bisa memanage terkait dengan stresor yang cukup tinggi itu gitu. Jadi memang akan sangat berpengaruh sekali ya stres di tempat kerja gitu. Sebenarnya stres di tempat kerja itu sendiri pun nggak terlalu buruk juga sih. Kembali lagi terhadap individu itu sendiri gitu. Bagaimana dia bisa memanage terkait dengan stres itu sendiri gitu. Sebenarnya bisa kita kelola dengan baik kok gitu. Oke, karena pasti di tempat kerja, semua tempat kerja pasti ada stres-stresnya ya, pasti ada tekanannya seperti itu, tergantung gimana kita mengelolanya, apakah akan membuatnya jadi distress atau eustress gitu ya. Oke, Dokter Asep terima kasih nih, nanti kita akan lanjut lagi di segmen selanjutnya, kita akan ngomongin tentang manfaat vaksin booster untuk kita semuanya, karena ini kayaknya udah mulai rame nih orang ngomongin tentang vaksin booster gitu ya dok ya, nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih membahas sama kita hari ini manfaat vaksin COVID-19 booster untuk tubuh kita ini seperti apa. Ini lagi lumayan happening ya, lumayan hot-hotnya gitu, lumayan trending. Orang ngomongin tentang vaksin booster dan everyone is looking for it gitu. Semua orang lagi cari-cari tentang informasi vaksin booster ini sendiri. Sementara kita kemarin udah pernah vaksin 1, vaksin 2. Nah pertanyaannya mungkin banyak sudah well educated tentang vaksin booster, tapi juga ada yang mungkin masih questioning, masih bertanya-tanya sebenarnya manfaatnya apa, karena kemarin sudah vaksin 1 sama 2 gitu ya. Kita masih bersama dengan Dr. Asep Sayapudin, dokter umum dari Rumah Sakit Permata Bekasi. Dok, kita lanjut lagi ngomongin tentang vaksin booster. Sebelum kita ngomongin tentang booster ini sendiri, ini kita mau edukasi masyarakat lagi, mungkin sampai detik ini juga masih ada yang belum dapat vaksin dosis pertama nih dok, saya yakin masih banyak yang belum dapat gitu ya. Nah yang disebut dengan vaksin ini sendiri seperti apa sih dok? Ya, vaksin. Kita berbicara tentang vaksin. Vaksin itu merupakan suatu antigen dari mikroorganisme yang dinonaktifkan gitu. Jadi diinaktivasi gitu ya. Artinya dilemahkan gitu. Jadi kalau kita berikan gitu ya kepada orang yang sehat, tujuannya adalah agar menimbulkan antibodi yang spesifik di tubuh kita gitu, supaya apabila kita terpapar gitu terhadap infeksi penyakit tertentu gitu, tubuh kita akan kebal gitu, tidak akan mudah terserang penyakit tersebut gitu. Jadi itu vaksin. Bedanya dengan vaksin mungkin sebenarnya sudah lama ya dok ya, tapi kan istilah vaksin menjadi lebih viral lagi ketika di masa pandemi gitu. Dulu sebelum akhirnya istilah terminologi vaksin gitu ya mencuat di pandemi ini, kita juga kan tahu dengan istilah imunisasi seperti itu. Nah, sekarang kita agak-agak susah nih membedakan apa itu vaksin, apa itu imunisasi, bedanya ada di mana sih gitu dok. Nah, ini sebenarnya bedanya vaksin dan imunisasi ini cara membedakannya seperti apa? Ini beda atau sama atau gimana tuh dok? Ya,
Jadi kalau imunisasi itu, jadi dia tuh merupakan ini ya, kita sedikit membahas dulu tentang imunisasi ya. Imunisasi itu adalah suatu proses untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh di dalam diri kita gitu dengan cara memasukkan vaksin gitu ya. Nah, di imunisasi sendiri itu terbagi nih, ada dua, ada imunisasi aktif dan pasif ya. Tadi saya sempat menyinggung tentang vaksinasi gitu ya. Nah, vaksin itu sendiri merupakan termasuk ke dalam imunisasi yang aktif gitu. Nah, jadi dia sebagai upaya ya untuk memicu tubuh mengeluarkan antibodi gitu terhadap penyakit tertentu gitu. Jadi antara imunisasi dengan vaksin memang sebenarnya saling berkaitan sih ya gitu. Tadi udah saya jelaskan juga vaksin itu apa, imunisasi itu apa. Di imunisasi sendiri kita dibagi menjadi dua, ada imunisasi aktif dan yang pasif. Dan vaksin ini termasuk ke dalam dia imunisasi yang aktif seperti itu. Gitu. Intinya adalah untuk ini ya menimbulkan antibodi terhadap tubuh kita gitu, antibodi yang spesifik. Gitu. Ya. Oke, jadi itu bedanya antara vaksin dan imunisasi. Kita jadi harus sudah bisa mengerti ya dok ya, vaksin apa, imunisasi seperti apa, seperti itu. Nah, kalau vaksin booster yang menjadi bahasan kita kali ini gitu dok. Ini kan banyak banget orang-orang yang nyari vaksin booster ya, atau vaksin dosis ketiga seperti itu. Nah, sebenarnya vaksin booster ini seperti apa? Maksudnya definisinya seperti apa sampai akhirnya disebut dengan booster gitu kan? Ini kan satu istilah yang mungkin bagi kita, ini untuk ya mungkin selama ini kita dengarnya mungkin mood booster segala macam gitu ya. Kita sekarang kenal vaksin booster. Nah, apa yang akhirnya vaksin ini disebut sebagai booster gitu dok? Ya. Vaksin COVID-19 yang booster ini ya, jadi dia tuh merupakan pemberian dosis tambahan nih gitu untuk meningkatkan efektivitas dari vaksin yang sebelumnya sudah kita terima gitu. Itu yang dinamakan dengan vaksin booster. Intinya dia tuh sebagai ini aja, vaksin yang sebagai pemberi dosis tambahan gitu. Ya seperti itu kalau untuk vaksin booster. Oke, tapi sebenarnya ada beda nggak sih dok? Maksudnya vaksin antara yang kemarin kita udah dapetin ya, maksudnya vaksin 1, vaksin 2, dengan vaksin COVID-19 booster ini atau vaksin dosis ketiga ini sebenarnya ada beda dengan vaksin 1, 2 atau sama atau bagaimana tuh dok? Ya, perbedaannya kalau vaksin pertama dengan vaksin kedua itu dia lebih kepada dosisnya ya gitu. Kalau vaksin 1 dan 2 itu dia menggunakan dengan dosis yang lengkap gitu. Sedangkan untuk vaksin yang booster ini tadi ya sudah saya jelaskan bahwa vaksin booster itu sendiri adalah untuk meningkatkan efektivitasnya. Artinya mungkin bisa untuk menambah deh gitu ya. Untuk menambah efektivitas dari si vaksin dosis pertama dan dosis kedua itu gitu. Jadi kalau vaksin dosis pertama sama kedua kan memang secara lengkap gitu ya dosisnya gitu ya. Berbeda dengan vaksin booster gitu. Oke. Nah, berarti sebenarnya kalau manfaatnya seperti ini, apakah ini dirasa penting untuk semua yang sudah mendapatkan vaksin 1, 2 atau untuk sebagian orang aja atau bagaimana tuh dok? Oh, penting sekali. Penting sekali jika memang kondisi di kita itu terkait dengan kasus ini ya, terutama kasus COVID-19 di kita, misalnya agak ada terjadi peningkatan seperti itu. Itu akan sangat diperlukan sekali karena ketika kita sudah menerima vaksin pertama dan vaksin kedua, tujuan dari vaksin booster memang untuk meningkatkan efektivitas dari vaksin dosis pertama dan dosis kedua itu sendiri. Itu akan sangat penting sekali ya. Nah, untuk tadi saya mau menyampaikan juga untuk yang dosis vaksin booster itu mungkin nggak selengkap kayak vaksin pertama dan vaksin kedua gitu. Artinya kita hanya bisa kasih setengahnya itu dosis vaksin booster tersebut gitu. Ya. Oke. Ya seperti itu. Oke. Nah sebenarnya untuk vaksin booster ini sendiri hanya untuk COVID-19 aja ya, mungkin sekarang kita tahunya hanya vaksin COVID-19 atau sebenarnya ada penyakit yang lain dok? Ya, sebenarnya untuk kita harus bisa menyesuaikan dengan kondisi-kondisi yang saat ini gitu ya. Karena memang bukan di negara kita aja sih ya gitu. Karena terkait dengan kasus yang tertinggi saat ini yang memang sedang kita fokuskan adalah di COVID-19 ini gitu. Artinya untuk penyakit-penyakit lain pun ya tidak menutup kemungkinan gitu ya. Tapi ya tetaplah kita fokuskan terhadap COVID-19 ini
terlebih dahulu ya. Karena ini menjadi skala prioritasnya gitu ya dok ya. Ya, Nah kalau untuk cara betul kerjanya sekali. sendiri dok, dari vaksin kan kemarin mungkin kita sudah tahu tentang cara kerja vaksin dosis 1, dosis 2 seperti itu. Nah kalau untuk dosis 3 ini atau Ya. booster ini sendiri, cara kerjanya masih sama atau seperti apa itu dok? Ya, sebenarnya untuk cara kerjanya itu sendiri ya memang ya sama ya gitu. Lebih kepada ini aja karena yang namanya vaksin booster itu kan sebagai vaksin ini ya dosis tambahan agar tubuh kita ketika tubuh kita sudah divaksin dengan dosis pertama dan kedua timbul antibodi yang spesifik gitu. Itu kan ada masa waktunya selama range 6 bulan ke depan gitu ya. Nah setelah 6 bulan ke depan itu kemungkinan dia akan berkurang gitu. Nah tujuan dikasih vaksin booster ini ya agar tetap meningkatkan, terbentuk kembali gitu antibodi yang spesifik tersebut gitu. Tujuannya kan kembali lagi supaya ketika kita terpapar dengan kondisi kita yang sudah siap gitu. Karena ada antibodi yang spesifik ya di tubuh kita, akhirnya ya kita bisa meminimalisir ya atau mengecilkan untuk terpapar gitu terhadap penyakit tersebut gitu. Ya. Oke, lalu untuk efektivitasnya ini hampir sama dengan kan tadi kan dokter menyebut kalau dosis 1, 2 udah mulai agak menurun gitu ya. Nah, ketika kita ngomongin tentang vaksin boosternya, berarti ini efektivitasnya hampir sama dengan 1, 2 atau bagaimana dok? Terkait dengan efektivitas itu sebenarnya kembali lagi ya terhadap tubuh individu orang tersebut karena antara individu satu dengan individu yang lain itu sangat berbeda sekali gitu. Ada beberapa yang memang ketika divaksin dia nggak terlalu signifikan memberikan ini ya efek atau menimbulkan antibodi yang spesifik di tubuh dia gitu. Sebenarnya pada umumnya sih ya ketika kita diberikan vaksin booster seperti itu gitu, ya balik lagi ya ke tujuan awal gitu untuk meningkatkan dan membentuk antibodi yang spesifik. Timbullah di kita misalnya antibodi spesifik tersebut gitu. Artinya untuk dari segi efektivitas ya akan sangat efektif sekali gitu. Tadi kan saya sempat menyinggung untuk dosis pertama dan dosis kedua itu akan bertahan di tubuh kita selama range 6 bulan tersebut gitu. Nah, artinya kalau kita berikan dengan vaksin booster tambahan ini ya akan meningkat gitu. Insya Allah ya meningkat. Insya Allah bisa meningkat ya dok ya, jadi bisa membantu tubuh kita untuk melawan virus COVID-19 yang terus bermutasi ini gitu ya dok ya. Oke dok, Betul nanti sekali. kita akan lanjut lagi dokter Asep ngomongin tentang sebenarnya apa yang harus kita lakukan atau persiapkan ketika kita mau vaksin booster. Apakah sama dengan persiapan kemarin seperti dosis 1 dan 2 atau ada persiapan khusus, nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini atau Anda lagi was-was nih ya, aduh aku perlu vaksin booster atau nggak perlu ya seperti itu, atau ada beberapa kondisi yang Anda ingin ditanyakan apakah oke untuk melakukan vaksin booster atau enggak, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih membahas tema kita hari ini. Bagi Anda yang lagi kayak kepikiran ya berapa hari belakangan ini Anda sering baca-baca orang vaksin booster gitu ya. Apakah sudah ada atau khusus untuk nakes aja atau kita masyarakat umum sudah harus bisa mendapatkannya gitu ya. Nah, Anda boleh menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidayatv. Kita masih bersama dengan Dr. Asep Saifuddin, dokter umum dari Rumah Sakit Permata Bekasi. Dok, ini kan kemarin ada beberapa vaksin ya dok ya, Sinovac, AstraZeneca segala macam. Ini sebenarnya untuk vaksin boosternya gimana nih dok? Ya. Tadi untuk Sinovac, AstraZeneca, sama Moderna ya untuk vaksin boosternya ya. Oke. Sebentar ya. Halo dok. Ya, sebentar ada. Halo dok. Ya, maaf ada sedikit kesalahan teknis tadi ya, agak ini. Ya, kalau untuk vaksin booster tadi AstraZeneca ya dengan Sinovac sama Moderna itu sebenarnya tergantung dari ketersediaan juga sih gitu ada di kita gitu, tergantung ya.
Jadi nggak usah dipilih deh gitu. Artinya kalau memang ketersediaannya memang adanya Moderna ataupun AstraZeneca itu kita bisa pilih di salah satu itu gitu. Boleh. Ya. Ada hubungan dengan berapa pejenis yang vaksin pertama kita nggak, Dok? Ya. Eh, Kalau hubungan jenisnya, maksudnya misalnya dosis pertama, dosis kedua gitu ya dikasihnya betul. Sinovac gitu ya. Terus dosis ketiga nanti dikasihnya Moderna gitu. Sebenarnya sih itu bukan problem juga sih ya, nggak apa-apa sih ya. Kayak misalnya seperti saya gitu, saya untuk dosis pertama dan kedua itu saya divaksin Sinovac gitu. Untuk dosis ketiga saya dapat yang Moderna gitu. Tapi ya sesuai ini ya, sesuai dengan alur-alur yang ada gitu. Kita ikutin alur tersebut gitu. Ya seperti itu. Berarti apakah tidak berbahaya, Dok? Karena kan kita kemarin sempat dengar juga ya, maksudnya untuk vaksin 1 harus A, vaksin 2 harus A gitu, Dok. Oke. Ini kan terkait sama ini ya, mungkin berbahaya atau tidak itu ya kembali lagi terhadap kesiapan tubuh kita gitu. Apakah ketika tubuh kita itu dimasukkan terhadap vaksin tersebut, kembali lagi ya, tadi vaksin udah tahu definisinya gitu, dimasukkanlah ke tubuh kita gitu dengan berbeda vaksin gitu. Itu kan sama aja untuk membentuk sih ya, membentuk antibodi yang spesifik gitu. Jadi kalau misalnya memang dengan perbedaan vaksin tapi dengan durasi yang tepat gitu ya, artinya pemberiannya ya gitu ya, itu akan aman gitu, nggak apa-apa gitu, nggak akan jadi masalah kok. Nggak akan jadi masalah ya, Dok ya. Nah, sebenarnya ada jeda nggak, Dok? Maksudnya itu kan dari jenisnya. Terakhir mungkin ada Ya. orang baru dapat vaksin kedua setelah berapa lama dari vaksin kedua? Oke, rata-rata pemberiannya untuk vaksin booster ini setelah vaksin kedua itu di 6 bulan kemudian ya. Tadi kan sempat saya sebutkan juga gitu bahwa vaksin booster itu tujuannya untuk meningkatkan. Artinya dalam range 6 bulan itu akan terjadi penurunan nih. Ketika kita kasih vaksin booster ini sendiri ya akan meningkat lagi gitu di tubuh kita gitu. Jadi range 6 bulan itu bisa kita terapkan. Jaraknya mungkin segitu. Oke. Rata-rata ya. Oke, Dok, sebelum kita lanjut, ini ada DM Instagram, aku bacakan ya, Dok ya, dari Ibu Rika. Boleh. Dok, saya sedang hamil 2 bulan. Saya sudah vaksin lengkap di tahun lalu. Apakah saya boleh vaksin COVID-19 booster, Dok? Hamil 2 bulan, sudah vaksin lengkap di tahun lalu. Vaksin COVID-19 booster ya. Kalau untuk ini ya, nanti lebih tepatnya nanti harus konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter spesialis kandungan gitu. Apakah memang diperlukan atau tidak gitu ya terkait dengan pemberian vaksin tersebut gitu. Oke. Dulu kan tapi sempat di awal-awal ya, Dok ya, kita berpikir bahwa orang yang lagi hamil belum boleh vaksin, ternyata sudah boleh direkomendasikan. Nah, kalau untuk umum sendiri booster tetap harus konsultasi ke SPOG-nya dulu atau gimana tuh, Dok? Tetap ini kan terkait dengan kehamilan juga ya, karena memang kita ada kompetensi tertentu. Memang walaupun sudah mungkin ada ya, udah sempat ada yang share juga gitu terkait dengan ibu yang hamil bisa divaksin, tapi dengan kriteria tertentu gitu. Artinya dengan saya sampaikan tadi gitu ya, dengan saya sampaikan seperti itu ya, lebih kepada keamanan sih gitu, keamanan untuk ibu hamil tersebut. Apakah memang layak nih gitu untuk kita berikan vaksin tersebut gitu. Jadi lebih baik memang harus dikonsultasikan terlebih dahulu ya ke dokter spesialis kandungan gitu. Jadi nanti ketika dokter spesialis kandungan ini, oh ya udah nggak apa-apa, pasien ini bisa kita berikan vaksin ini gitu, baru kita laksanakan itu, kita lakukan untuk pemberian vaksin ke pasien tersebut. Seperti itu. Kalau untuk range usia, Dok, dari lansia atau anak-anak? Ya. Kalau range usia sebenarnya ini ya, vaksin 19 untuk booster untuk saat ini biasanya sementara ini gitu, ketersediaannya hanya untuk lansia sama BBI aja gitu. Ya. Oke. Nah, apakah ini berarti bahwasanya hanya usia-usia khusus yang boleh mendapatkan booster, Dok? Untuk saat ini sih karena terkait dengan ketersediaan itu ya kita harus bisa menyesuaikan gitu. Memang kondisi saat ini ya seperti itu. Kita sesuaikan dengan kondisi yang ada untuk saat ini ya. Gitu. Tidak menutup kemungkinan kedepannya kita bisa dalam skala besar juga sih. Gitu. Oke, apakah ada efek sampingnya, Dok? Ya, efek samping itu pasti ada, ya tergantung balik lagi kepada individu dari orang tersebut gitu ya. Efek sampingnya bisa bersifat lokal ataupun sistemik nanti gitu ya. Tergantung ya. Salah satu efeknya biasanya ketika kita dilakukan pemberian vaksin itu, pertama rasa nyeri yang pasti setelah divaksin, itu kedua
timbul kemerahan gitu di area lokasi vaksinnya gitu. Ketiga, bisa timbul demam juga gitu setelah pemberian vaksin. Tapi kembali lagi, itu nggak semua pasien yang divaksin itu akan memberikan efek yang sama gitu ya, antara vaksin pertama dan vaksin kedua gitu. Ada aja kok, kayak misalnya seperti saya ketika dikasih atau diberi vaksin itu ya nggak memberikan efek samping sama sekali gitu, paling lebih kepada badannya agak lelah aja gitu. Caranya seperti apa ketika kita ada efek seperti itu gitu ya, kita biasanya sih kompres ya, kalau sampai timbul pembekakan gitu ya di area bekas vaksin tadi gitu. Berarti ini apakah berbeda orang bisa berbeda efeknya, Dok? Oh iya, berbeda sekali gitu, tergantung ya. Kalau misalnya orang tersebut memang menerima dengan baik gitu dari vaksin itu, ya nggak akan memberikan efek sama sekali gitu. Tapi ketika orang tersebut misalnya gitu dari kondisi fisik yang misalnya ya, ketika dia mau divaksin nih gitu, ternyata dia belum siap ataupun dia ada timbul lah di tubuh dianya gitu ya, karena nggak siap, kurang istirahat atau apapun itu gitu ya, sehingga menimbulkan efek-efek itu ya bisa terjadi. Artinya individu yang satu dengan individu yang lain akan sangat berbeda sekali ya gitu. Efeknya. Oke, baik Dokter Asep, nanti kita akan lanjut lagi ya Dok ya, ngomongin tentang persiapan sebelum vaksin booster. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati. Kita masih bersama dengan Dr. Asep Saifuddin, dokter umum dari Rumah Sakit Permata Bekasi. Dok, sebenarnya kan kalau kita ada istilah KIPI ya dok ya, ini kalau untuk KIPI sendiri seperti apa itu dok? Untuk vaksin booster semisal? Vaksin booster ya, iya sih, kalau KIPI itu kan memang kejadian yang memang tidak ini ya, yang timbul gitu ya, akibat dari gini. Kejadian imunisasi pasca imunisasi seperti itu ya, memang di luar ini ya, di luar dari kendali kita gitu. Artinya ketika kita memang sudah memberikan vaksin itu dan sampai timbul KIPI itu, sebenarnya ada penanganan tertentu sih ya, yang pasti adalah orang-orang yang berkompeten di bidangnya gitu. Oke, kalaupun akhirnya muncul KIPI, apa yang harus dilakukan dok ketika nanti vaksin booster? Ya, kalau bisa sampai timbul KIPI ya, pertama sih ya dari pasien itu sendiri ya nggak usah panik ataupun apapun itu, karena memang di kita sendiri di Pasienkes ya, fasilitas pelayanan kesehatan di kita akan selalu siap gitu untuk menangani hal tersebut gitu. Jadi sudah ada protokolnya gitu dan alur-alur yang akan dilakukan ketika timbul KIPI ya terhadap pasien yang kita berikan vaksin, selama memang pasien itu ada di situ gitu. Kalau untuk yang memiliki riwayat penyakit tertentu dok, bagaimana tuh? Apakah kemarin sempat jadi perbincangan tuh ya untuk vaksin 1 sama 2, kalau untuk booster gimana tuh dok? Ya, kalau misalnya untuk penyakit tertentu, ya saya ada kriterianya ya, dengan misalnya penyakit jantung, ataupun hipertensi atau darah tinggi gitu ya, ataupun dia memang ada riwayat penyakit gula darah, ataupun diabetes mellitus gitu. Ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi terlebih dahulu ketika dia akan menerima vaksin itu. Salah satunya adalah dia harus ini dulu ya, harus terkontrol gitu dan bebas dari keluhan-keluhan yang dia derita dari penyakit itu. Minimal adalah 3 bulan terakhir dia nggak boleh ada gejala yang menunjukkan kepada penyakit yang tadi gitu misalnya. Itu nanti boleh gitu. Kalau misalnya dia memenuhi standar kriteria yang tadi ya gitu. Nah, kalau misalnya kita contohin aja deh, misal orang itu ada penyakit darah tinggi ya gitu, atau hipertensi yang biasa kita sebut gitu. Ternyata dia datang nih ke fasilitas pelayanan kesehatan di kita gitu. Setelah kita lakukan pemeriksaan baik dari tensi dan ternyata tinggi nih gitu, dan ada riwayat memang dari tekanan darah dia aja memang tinggi, nggak terkontrol gitu, artinya dia nggak bisa kita berikan vaksin gitu. Jadi harus terkontrol dulu. Tadi minimal di 3 bulan terakhir harus terkontrol ya, dan bebas dari keluhan gitu. Ya, seperti itu. Oke, nah kalau untuk booster sendiri ini kan kita juga nggak ngerti ya dok ya, maksudnya akan kedepannya seperti apa seperti itu. Tapi kalau untuk booster sendiri ini akan menjadi 1 dosis aja atau bakal akan ada 2 dosis atau seperti apa itu dok?
Ya, selama ini sih yang berjalan di lapangan untuk booster ini kita menyesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan kita gitu. Untuk saat ini yang kita lakukan adalah untuk booster ini ya di satu kali ini ya untuk yang medis gitu. Misalnya pemberian vaksin Moderna ya yang terakhir yang saya terima itu. Gitu. Ya tidak menutup kemungkinan kalau memang diperlukan ada booster pertama dan booster kedua itu kita balik lagi ke kebijakan dari Kementerian Kesehatan nanti. Ya. Oke. Nah, sekarang kita akan membahas persiapannya nih dok ya. Persiapan atau hal-hal yang harus diperhatikan seperti apa sebelum akhirnya kita mendapatkan vaksin booster. Yang pertama adalah jangan terburu-buru gitu. Nah, kalau untuk penerimaan dari vaksin booster sendiri, maksudnya ini sudah akan dijadwal oleh pemerintah atau kita bisa daftar atau didahulukan seperti di awal-awal untuk nakes dulu atau bagaimana nih dok? Ya, insya Allah sih untuk vaksin booster ini kita sudah ada ininya ya, sudah ada alur-alur yang akan kita berlakukan gitu, sudah ada pemberitahuan atau informasinya juga sih ya gitu. Artinya untuk masyarakat umum luas juga harus bisa ini terbuka nih untuk dari segi informasi gitu. Artinya kita bisa melihat kapan nih kita bisa menerima vaksin ketiga gitu. Tadi terkait dengan jangan terburu-buru, betul sekali. Saya mengimbau kepada masyarakat agar dalam menindaklanjuti terkait dengan informasi vaksin booster ini jangan terlalu terburu-buru. Kenapa? Karena yang saya takutkan nanti dampaknya adalah ketika bapak ataupun ibu dan rekan-rekan sekalian yang ada di rumah gitu, kita terlalu semangat sekali gitu ya untuk mendapatkan vaksin booster ini atau terlalu terburu-buru, malah dampaknya ke diri kita sendiri gitu karena terlalu tergesa-gesa ya ataupun mendapat informasi yang seperti itu sehingga kita sangat semangat sekali gitu untuk mendapatkan vaksin ini akhirnya ya bisa nanti misalnya kalau orangnya udah lansia gitu ya bisa meningkatkan tekanan darah yang tinggi gitu ataupun ya seperti itulah misalnya gitu ya. Jadi dibawain aja kita ikutin protokol yang ada, ikutin himbauan dari Kementerian Kesehatan kita gitu, itu aja gitu. Jadi tetap tenang, nggak usah terlalu panik, nggak kebagian untuk vaksin booster ini gitu karena insya Allah akan merata gitu. Ya. Nggak perlu rebut-rebutan ya dok ya. Nah perlu nggak untuk menyediakan waktu khusus, maksudnya karena kita juga pengen lihat siapa tahu ya dok, siapa tahu ada kipinya kita perlu 1 atau 2 hari cuti dulu gitu supaya bisa tenang vaksinnya gitu dok. Ya, balik lagi yang kita lihat adalah seberapa besar manfaat dari hal tersebut gitu. Pertama, jika memang dirasa perlu, ya kita perlu lakukan untuk bed rest gitu. Bed rest terlebih dahulu nih sebelum kita mendapatkan vaksin booster tersebut gitu. Akhirnya yang pada akhirnya adalah akan meminimalisir gitu terjadinya KIPI gitu. Ya. Ataupun misalnya setelah dikasih vaksin gitu ya, atau misalnya setelah kita dikasih vaksin ternyata memberikan efek nih gitu ke tubuh kita, misalnya demam gitu ataupun bengkak di area tempat penyuntikan vaksin itu gitu, terus timbul gejala-gejala yang lainnya gitu ya, kita harus bed rest juga gitu. Oke. Kalau untuk asupan dok, penting nggak sih makan atau ada asupan khusus yang perlu dikonsumsi sebelum kita vaksin dok? Ya betul sekali. Ini akan sangat perlu sekali ya, sebelum kita vaksin ya diwajibkan kita harus makan atau sarapan terlebih dahulu ya, artinya kita udah siap nih dari secara fisik gitu ya. Ketika kita siap ya setelah kita divaksin pun ya insya Allah ya akan aman-aman aja gitu, tidak akan menimbulkan KIPI tadi gitu. Jadi sangat dianjurkan sekali, makan cukup, istirahat yang cukup, makanan apa aja, yang pasti adalah makanan yang sehat dan bergizi ya. Dulu kita sering dengar sekali makanan pas yatim sempurna, ya mungkin bisa lah kita ikutin hal itu gitu. Tapi tiap individu mungkin akan berbeda sekali ya gitu, porsi makanan yang mereka makan gitu ya, saya kira seperti itu gitu. Ya. Oke, jadi jangan lupa makan makanan yang bergizi ya dok ya. Oke, yang selanjutnya adalah tidak begadang. Nah, begadang ini hubungannya dengan kesehatan dan vaksin gimana nih dok? Ya, sangat berhubungan sekali ya. Ketika kita begadang, tubuh kita itu nggak fit gitu. Ketika kita pagi mau menerima vaksin, malamnya kita begadang, tubuh akan nggak fit sama sekali ya. Artinya kita belum siap nih nanti menerima vaksin itu gitu. Nah, yang kita harapkan adalah ketika kita ngasih vaksin itu, tubuh terlebih dahulu nih, tubuh kita ya harus benar-benar fit. Tadi ya caranya seperti yang udah saya sampaikan, harus makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup gitu. Nah, ketika kita tubuh nggak fit dikasih vaksin itu ya, kemungkinan besar akan menimbulkan efek yang cukup luar biasa sekali gitu terhadap kita. Gitu.
Oke, nah ini bagi mereka-mereka yang kerjanya shift gimana tuh dok? Ketika malamnya dapat jadwal tugas, siangnya harus vaksin, itu bagaimana cara antisipasinya dok? Oke, kalau untuk petugas yang memang kebagian shift ya, mungkin lebih ke ini ya, pengaturan jadwalnya. Jadi nggak bisa misalnya dia dapat shift malam, terus dia besok siang harus divaksin gitu. Nah, tergantung sih, kembali lagi ke orang tersebut. Kalau memang dirasa ketika dia dapat shift malam, jaga malam gitu ya, terus besok pagi dia ada waktu sejenak untuk istirahat, artinya kan ada recovery ya dari tubuh kita gitu. Seenggaknya seperti itu. Terus kita juga harus ada persiapan juga gitu, harus makan juga gitu. Artinya kalau misalnya dengan tata pola yang seperti itu sebenarnya antara bisa dan enggak, balik lagi ke kondisi orang tersebut. Ketika dirasa memang fit dan siap untuk diberikan vaksin, boleh kita lakukan vaksin itu gitu. Tapi ketika memang dirasa ketika dia dapat shift yang seperti itu dan tubuh dia belum siap untuk menerima ya, kita bisa jadwalkan di hari berikutnya gitu, ataupun bisa ketika dia nggak kebagian shift gitu, ada waktu libur itu kita bisa jadwalkan dia dikasih untuk pemberian vaksin booster tersebut. Oke. Yang terakhir dok, sediakan paracetamol. Ini paracetamol ini juga penting dok. Ya boleh-boleh aja sebenarnya kita menyediakan paracetamol ya, itu kan antipiretik. Tujuannya adalah ketika bisa kembali lagi kepada vaksin booster ini ya. Tadi yang kita sempat bahas juga ada beberapa efek yang bisa ditimbulkan gitu. Ya tujuannya kalau kita sediakan paracetamol kayak gini ya, kalau misalnya memberikan efek seperti badan kita demam gitu, terasa nggak enak ya boleh kita minum, tapi tetap ya sesuai dengan dosis yang diberikan oleh dokter gitu. Jadi nggak boleh meminum obat-obatan itu ya sesuai kehendak sendiri seperti itu. Kalau untuk minuman berkafein atau berenergi itu dok, kan biasanya pengen sehat gitu supaya tidak kolaps habis vaksin, gimana tuh dok? Oh, kalau saya sih tidak menyarankannya. Kenapa ya? Pertama karena kafein itu kopi itu kan mengandung kafein. Kafein itu efek ke tubuh kita, salah satunya ke jantung ya. Itu sangat bisa sekali gitu meningkatkan irama atau denyut jantung kita gitu. Itu akan sangat bahaya, kurang saya sarankan sekali gitu, berbahaya ya. Oke, baik, terima kasih Dr. Asep Saifuddin, dokter umum dari Rumah Sakit Permata Bekasi sudah berbagi bersama kami pagi hari ini Bincang Sehati. Bagi Anda yang memiliki, terima kasih sudah bergabung bersama kami pagi hari ini dok. Semoga sehat selalu dok ya. Terima kasih dok, selamat pagi. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincang_sehati.tv dan tetap disiplin prokes 6M. Saya Radha Madlia Samit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.